Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus untuk seluruh umat manusia, yang diutus dengan Al-Quranul Karim, yang sampai hari ini kita masih merasakan dan akan terus merasakan indahnya risalah yang dibawa oleh penutup para nabi. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Agama kita, agama Islam, yang dituduh oleh sebagian orang sebagai agama teroris, agama yang intoleransi, agama yang tidak peduli dengan orang lain. Sejatinya semua tuduhan itu adalah salah satu bentuk ketidakmampuan mereka untuk menjawab tantangan-tantangan yang telah diberikan oleh Islam. Kalau mereka memang beranggapan Islam ini salah, Al-Quran itu tidak benar, Nabi Muhammad alaihissalam bukan nabi, bukan utusan Allah, silahkan dijawab tantangan-tantangan Allah. Allah ajak umat manusia untuk membuat satu surat seperti yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Satu surat. 3 ayat. Seperti inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka nggak mampu. Dan ternyata agama Islam ini terus menggerus jumlah orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Di negeri-negeri barat sana, Islam terus berkembang. Tuduhan-tuduhan palsu yang mereka buat tidak mampu membendung derasnya arus agama Allah. Agama ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak bertentangan dengan logika manusia, yang memenuhi segala kebutuhan manusia. Kebutuhan fisik, kebutuhan akal, kebutuhan rohani, ruh dan jantung. Semua dipenuhi. Bagaimana hidup sebagai seorang pribadi, hidup sebagai anggota masyarakat, bagaimana hidup bernegara, berbangsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau berdoa mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku yang merupakan pegangan semua urusanku. Agama. Yang pertama beliau pinta kepada Allah adalah diperbaiki agamanya. Karena itu pegangan kita, jemaah. Dalam kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian. Kita nggak akan ditanya di kuburan nanti, kamu orang mana? Kamu dari suku apa? Yang akan ditanya, apa agama? Siapa Tuhanmu?
Kalau kita keluar negeri, kita akan ditanya, dari mana? Mau apa? Kita punya paspor Indonesia. Tapi paspor, KTP, dan KK nggak ada gunanya di kuburan sana. Bahkan yang ada engkau dihapus dari KK. Nggak ada lagi nama. Sebagai penduduk Indonesia nggak ada lagi, sudah. Maka Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar diperbaiki agamanya yang merupakan pegangan, pedoman semua urusan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki buat aku duniaku yang itu merupakan tempat hidupku. Aku di sini hidup. Tema kita adalah tentang ilmu agama versus ilmu dunia. Sebenarnya dua ilmu yang tidak, kalau bicara versus itu seakan-akan mereka berlawanan. Enggak. Seharusnya berjalan bersama. Nabi meminta diperbaiki agamanya agar kita semakin faham agama, semakin menjalankan agama. Dan beliau juga minta kepada Allah agar diperbaiki, minta kebaikan dalam kehidupan dunianya. Yang memang kita hidup di dunia sekarang nih. Jadi muslim itu harus realistis. Nabi doanya minta diperbaiki dunianya. Dunyaya, duniaku ya Allah. Yang di situ tempat aku hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaiki buat aku akhiratku yang di sana aku akan kembali. Ketika berdoa pun kita harus tahu dunia ini hanya jembatan. Kita nggak bakal ada di jembatan terus. Dunia ini hanya terminal. Contohnya kita lihat Terminal 3 yang ada di Soekarno-Hatta. Nah, ada yang tinggal di terminal? Nggak ada. Nggak ada yang tinggal di terminal. Kemana? Pulang semuanya. Begitu pula dengan dunia ini. Maka Rasul berdoa meminta agar diperbaiki akhiratnya yang ke sana tempat kembali. Dan aku akan kembali ke sana. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupan itu sebagai penambah kebaikan buat aku. Dan jadikan kematian itu sebagai tempat istirahatku dari semua kejahatan. Rawahu Muslim. Ahibati fillah. Kalau bicara ilmu, maka agama Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan ilmu. Agama Islam ingin semua umat Islam itu berilmu. Kita semua tahu, ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Iqra. Coba kita baca. Ada pesan apa di balik perintah untuk membaca? Nah, silahkan dibaca. Surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi untuk membaca. Yang merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Untuk mengerti dan memahami. Iqra. Tapi tidak sembarang bacaan dibaca. Ada tata cara membaca. Ada metode membaca yang benar. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insan min 'alaq. Agar manusia ingat dia tercipta dari segumpal darah. Disuruh baca lagi, baca. Wa rabbukal akram. Tuhanmu yang paling mulia. Yang mengajarkan dengan pena. Manusia itu pada dasarnya semua nggak tahu apa-apa. Allah mengajarkan dengan pena. Allahu Akbar. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya mereka tidak mengetahui. Orang-orang nih lahir nggak tahu apa-apa. Bagaimana manusia kemudian dapat membuat pesawat? Siapa yang ngajarin mereka? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kamera ini? Siapa yang mengajarkan kepada manusia? Sehingga mereka dapat membuat kamera, mereka dapat membuat internet. Allah Jalla Jalaluh. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini urusan dunia. Begitu pula urusan agama. Ahibbati fillah. Perhatian Islam kepada ilmu agama. Kita akan bicara ilmu agama terlebih dahulu. Karena hampir semua nas, baik dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang berbincang tentang keutamaan ilmu, maka itu berkaitan dengan ilmu agama. Bukan ilmu umum. Bukan ilmu dunia. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Thaha ayat 114. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul Malikul Haqq. Fata'ala Allah. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, ilmu apa? Ilmu yang berdasarkan wahyu. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan. Wa qul rabbi zidni ilman. Nabi bersegera ketika diwahyukan kepadanya Al-Quran. Ketika Jibril membacakannya kepada Nabi SAW. Nabi itu ingin langsung mengulangi. Maka Allah larang. Jangan terburu-buru. Biarkan selesai wahyu itu diwahyukan kepadamu. Engkau akan menghafal. Dan katakan, Rabbi zidni ilmu. Tambahkan kepada aku ilmu.
Di surat Fatir ayat 28. Allah berbincang tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang terlarang. Terus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti apa orang tersebut sih? Yang nggak mau makan haram. Yang nggak mau ngambil atau mengganggu orang lain. Nggak mau menzalimin orang lain. Siapa mereka? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, orang yang takut sama Allah itu yang punya ilmu. Yang paham tentang Allah, bukan bicara ilmu dunia. Kalau ayat ini dianggap sebagai yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ilmuwan. Enggak. Kita lihat banyak orang pinter nggak sholat. Tidak sedikit orang-orang yang beraki-aki IQ tinggi, dia juga makan haram. Bahkan ada yang ateis nggak takut sama Allah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah ulama-ulama agama. Orang-orang yang berilmu agama. Masih banyak ayat lainnya. Umpamanya yang ada di surat Az-Zumar ayat 9. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang yang menyembah batu disembah, kayu disembah, gunung disembah, lautan disembah. Ini orang gimana sih? Nggak dipakai tuh akalnya. Nggak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya yang mereka dikasih akal sama Allah, tapi nggak mau pakai itu akal. Dikasih mata, nggak digunakan untuk melihat kebenaran. Dikasih telinga, tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Lalu Nabi Ibrahim disidang. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menghancurkan mereka. Tanyakan kepada mereka. Supaya mereka pakai akal. Apa kata mereka? Ya gimana masa kita tanya sama patung? Kalau kalian tahu patung kok disembah sama kalian? Mereka melihat dengan mata mereka. Bagaimana tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Apakah mereka kemudian beriman? Beriman mereka. Maka Allah katakan gak sama orang yang berilmu. Ini bicara ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian.
Dan yang berilmu beberapa derajat diangkat lebih daripada orang-orang yang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu di antara kalian atas orang yang ahli ibadah. Ilmu apa? Ilmu agama. Dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Kafadli ala adnakum. Seperti keutamaan aku, ini keutamaan Nabi SAW. Dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh dan para malaikatnya dan penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di lobangnya, sampai ikan di lautan, mereka bersolawat. Mereka berdoa meminta kebaikan buat yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Muallim. Yang mengajarkan agama ini kepada manusia. Dan belajar agama, itu salah satu tanda Allah ingin kebaikan buat orang ini. Jadi kadang-kadang kan kita kepingin tanya, Allah tuh cinta nggak sama aku? Allah tuh ingin kebaikan buat aku nggak sih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, maka Allah bikin orang itu belajar, mengkaji, memahami agama. Fid-din, bukan fid dunya, tapi agama. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasud, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Iri itu tercela kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Iri kepada orang yang Allah kasih harta benda kepada dia, lalu dia habiskan itu harta dalam kebenaran. Dia punya dunia, kemudian dia habiskan dalam kebenaran. Kita kepingin kayak orang itu, dia bantu ini, bantu sana, bagi ini, bagi itu. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Yang kedua, orang yang Allah kasih hikmah. Allah kasih Quran dalam riwayat lainnya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia gunakan hikmah tersebut untuk memutuskan urusan di antara manusia dan mengajarkannya kepada manusia. Di riwayat lain dikatakan warajulun atahullahul Quran. Allah berikan Quran kepada dia. Dia bangun malam dan siang. Subhanallah. Jadi bicara dunia bukan ilmu dunia, tapi hasil dari dunia itu yang kemudian diinfakkan kepada jalan-jalan kebaikan dan kebenaran. Kita boleh hasad sama tuh orang. Tapi hasad sama orang, pokoknya oh dia pinter ini, pinter itu, dalam urusan dunia dia bisa bikin pesawat, enggak. Hasudnya itu kepada yang dikasih Quran, dikasih agama, atau dikasih harta, kemudian dia infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Ini berkaitan dengan ilmu agama. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
Muttafaq alaih. Demi Allah, seorang yang mendapatkan hidayah atau seorang yang dikasih hidayah oleh Allah lewat jalanmu, engkau yang ngajak, engkau yang ngajarkan kepada dia agama ini, kebenaran ini, akhirnya orang tuh dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik buat engkau daripada engkau dikasih humrin na'am, onta merah, harta yang paling mulia punya orang Arab. Orang dapat hidayah lewat kita, dan kita mengajarkan kebaikan kepada dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka. Sampai hari kiamat dia akan dapat pahala orang yang mengikuti dia. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Hibatifillah, masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Dan ketahuilah, ilmu agama ini, belajar ilmu agama, itu lebih utama daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dibandingkan dengan belajar ilmu agama, lebih utama. Kenapa? Sufyan ats-Tsauri mengatakan, innama fuddilal ilm. Ilmu itu diutamakan li'annahu yuttaqa bihillah. Karena dengan ilmu ini orang jadi bertakwa sama Allah. Orang jadi takut sama Allah. Gara-gara dia punya ilmu. Wa illa kana kasairil asya. Kalau enggak karena itu ya sama dengan yang lainnya. Tapi diutamakan karena dengan ilmu ini orang tuh belajar. Belajar tentang, oh ternyata ini yang membatalkan sholat. Oh ternyata ini yang membatalkan wudhu. Jadi tahu dia. Ketika dia berpuasa, dia tahu ada puasa orang yang dapat pahala gitu loh. Cuma menahan lapar dan haus tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Oh karena melakukan ini dan itu. Dari mana dia tuh dapat? Dari agama. Kalau kita melihat negeri kita, bicara keinginan, ada keinginan yang besar dari pendiri negeri ini untuk menggabungkan antara iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita lihat, ilmu pengetahuan dan teknologi ini bicara ilmu dunia. Iman dan takwa bicara agama. Tapi kalau lihat di alam nyata, sepertinya masih jauh panggang dari api. Karena yang belajar dunia, ya agama kurang diperhatikan. Ilmu agama ini wajib fardu ain. Kita bentar lagi akan bicara ilmu dunia, itu fardu kifayah. Fardu ain artinya diwajibkan buat setiap muslim tanpa terkecuali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu agama yang wajib. Kalau ilmu dunia ya kita banyak dosanya. Kalau bicara ilmu dunia wajib ya. Tapi ini ilmu agama wajib buat setiap muslim. Sampai batasan mana yang wajib? Yang dia perlukan untuk hidup dia. Sisanya nanti fardu kifayah. Kalau ilmu dunia, hukum awalnya fardu kifayah. Mungkin ada
ilmu-ilmu yang jadi fardu ain buat beberapa manusia umpamanya nanti. Tapi secara umum, artinya fardu kifayah itu sebuah kewajiban yang kalau semua umat tidak mengerjakan, semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang belajar, yang lainnya nggak dosa. Tapi kalau belajar ilmu agama, maka faridotun ala kulli muslim. Bicara tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu. Belajar tentang rukun Islam, wajib buat setiap muslim. Bicara tentang rukun iman, tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, itu wajib. Belajar wudhu wajib. Belajar tentang yang membatalkan wudhu wajib. Belajar tentang yang membatalkan keislaman supaya orang nggak murtad wajib. Kalau nggak bisa jadi kita murtad, kita nggak sadar. Karena kita nggak belajar. Dan ini yang terjadi. Bagaimana pelajaran agama yang memiliki keutamaan yang begitu besarnya, itu di sekolah-sekolah negeri, itu hanya 2 jam atau 3 jam dalam sepekan. SD, SMP, SMA, kuliah, 2 SKS 1 semester. Setelah itu selamat tinggal agama. Muncul pemikiran, ini orang-orang kafir, ketika mereka berusaha untuk mengkaji Islam. Mereka menyebutkan, ini pandangan mereka, bahwa yang menyebabkan Muslim itu jadi fundamentalis, kemudian nanti dia jadi radikal, itu karena terlalu mendalam belajar agama. Mereka akan mengklaim orang Islam yang belajar agama, yang mendalami agama itu bahaya. Berpotensi jadi radikal, kata mereka. Mereka takut. Sejatinya orang Islam yang belajar agama dengan benar, dia bukan jadi radikal. Dia akan jadi rahmatan lil alamin. Tapi orang yang belajar agama sepotong-sepotong, bahkan belajar agama, bahas dulu waktu SD dia belajar agama, pelajaran yang di SMP, di SMA itu aja yang dia pelajarin, maka dia akan besar, kadangkala jadi Islamophobia. Takut sama Islam. Muslim. Ahibati fillah. Bagaimana dengan ilmu dunia? Bicara ilmu dunia, maka semua ilmu dunia yang bermanfaat, karena ada ilmu dunia nggak manfaat, bahkan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi ilmu dunia yang bermanfaat itu masuk dalam fardu kifayah. Ingat, fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban, wajib tetap berarti. Bicara agama, wajib buat setiap pribadi. Kecuali nanti yang detail-detailnya itu para ulama, jadi fardu kifayah. Bicara waris umpamanya, kita wajib tahu. Warisan itu umpamanya, seorang muslim tahu, warisan itu Allah yang menetapkan pembagiannya. Ya udah, tentang bagaimana pembagiannya, oh itu ulama udah. Yang penting kita udah tahu bahwasanya mengenai warisan itu sudah ada ketetapannya. Makanya orang awam tuh suruh tanya nantinya sama ulama. Wajib dia bertanya ketika dia punya permasalahan yang memang perlu jawaban. Kalau bicara ilmu dunia, untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, bicara kedokteran, teknik sipil, fisika, biologi, atom, nuklir, kimia, buat senjata, bikin ini, itu masuk fardu kifayah. Artinya harus ada yang belajar.
Harus ada. Kalau nggak ada yang belajar, maka semuanya dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah di sini memerintahkan kepada umat Islam untuk mempersiapkan segala bentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Berarti kita perlu belajar bikin pesawat. Karena sekarang nih mereka yang punya pesawat tempur, maka tentunya dapat menggempur musuhnya dari jarak jauh yang mereka selamat dari senjata-senjata orang yang ada di bawah. Bicara umpamanya bikin rudal antar benua. Harus ada umat Islam yang belajar. Bagaimana Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala dapat menaklukkan Konstantinopel yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya ni'mal amiru, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan mereka yang menaklukkan Konstantinopel dengan ilmu dunia. Nah, bagaimana membuat yang namanya meriam. Bagaimana mereka menyusun strategi. Ini termasuk dari perintah Allah. Jadi seorang yang belajar ilmu dunia yang bermanfaat buat dirinya, buat umat Islam, dan demi kejayaan Islam, atau manfaatnya secara umum buat umat Islam dari sisi dunia mereka, bicara dokter, sangat bermanfaat buat orang lain. Membangun jembatan, membangun rumah ini, manfaat buat orang lain. Maka silakan dipelajari. Dan sekali lagi, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh umat itu akan menjadi fardu kifayah. Harus ada yang belajar. Namun perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Agar engkau belajar ilmu dunia itu dapat ganjaran, maka harus ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bicara ilmu agama juga perlu niat. Tapi ada perbedaan. Ilmu agama ini nggak boleh diniatkan cari dunia. Ilmu dunia boleh niat cari dunia. Ya udah, tapi nggak dapat pahala ya. Dia cuma ya untuk cari kerja gitu loh. Belajar ini kenapa? Ya anak butuh ijazah hanya buat daftar kerja gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak dapat pahala dia karena dia cuma sekedar belajarnya itu hanya untuk dunia. Belajar dunia ya untuk dunia. Belajar agama nggak boleh buat dunia.
Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu, yang ilmu itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dicari untuk mencari keridhaan Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmu itu untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Karena ilmu agama ilmu yang mulia, yang seharusnya engkau mencari untuk tujuan akhirat, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ternyata cari ilmu agama untuk cari dunia, untuk cari amplop, untuk memperkaya dirinya. Kalau ilmu dunia, ya memang untuk dunia, tapi akan jadi mulia tatkala niatnya orang ini. Kenapa engkau belajar kedokteran? Untuk memberikan manfaat kepada orang, untuk membantu orang lain. Ana tidak ingin pandemi ini terus seperti ini. Ana ingin menciptakan vaksin yang bermanfaat buat umat manusia, Masya Allah. Dia dapat pahalanya karena dia meniatkan hal itu untuk manfaat orang lain. Kenapa jamaah kalau bicara ilmu dunia ini? Ketika orang belajar ilmu dunia, dia itu nggak akan belajar tentang perkara-perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Nggak akan belajar ketika belajar dunia tentang hal-hal yang membuat dia jadi takut sama Allah Azza wa Jal. Sampai cerita kawan, berapa banyak dokter-dokter ahli bedah saraf ini ateis, nggak percaya sama Allah gitu. Padahal ketika dia melakukan operasi, dia melihat betapa rumitnya saraf-saraf yang ada. Kok nggak membuat mereka bertanya siapa yang menciptakan? Karena memang di ilmu dunia ya nggak diajarin hal itu, nggak diajarin tentang cara berwudu. Oleh karena itu, teman-teman yang sekarang sedang belajar dunia, ingat ilmu yang engkau pelajari fardu kifayah. Artinya kalau engkau belajar, kalau umpamanya di kelas ada 40 orang umpamanya, engkau nggak belajar, masih tinggal 39 orang gitu loh. Karena fardu kifayah. Kalau bicara 39 orang nggak belajar, 1 orang belajar, cukup. Ada yang mempelajarinya. Bicara ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama, berapa jumlah umat Islam? Di Indonesia ada 230 juta umpamanya. 230 juta itu punya kewajiban belajar agama. Wajib. Untuk perkara-perkara yang dibutuhkan. Kita bicara tidak semua ilmu agama secara detail, enggak. Tapi secara umum, Nabi sudah menjelaskan. Oleh karena itu, dahulu kalau ada orang masuk Islam, maka Nabi SAW mengatakan, alimu akhakum. Ajari saudara kalian. Alimuhul Quran wa faqihuhu fid din. Ajari dia Quran dan fahamkan dia dengan agama. Karena ini kewajiban. Karena bicara ini fardu ain, maka nggak ada alasan buat teman-teman yang sekolah umum lalu dia nggak mau belajar agama. Nggak harus jadi ustadz. Ketika kita bicara ilmu agama ini wajib, bukan berarti harus jadi ustadz. Enggak. Kita harus tahu apa agama kita. Maka yang sedang kuliah kimia, silahkan engkau sisihkan waktumu untuk belajar agamamu. Kenapa? Karena fardu ain. Kewajiban. Engkau nggak belajar kimia nggak dosa. Tapi engkau nggak belajar agama dosa. Maka perlu belajar agama. Kita tidak perlu menyalahkan sistem yang ada
pendidikan kita. Ya memang sudah seperti ini adanya. Tapi alhamdulillah, kita punya waktu banyak. Sekolah udahlah sampai zuhur, jam 2, setelah itu kita bisa belajar agama habis asar. Habis maghrib, kita sisihkan untuk mempelajari agama kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama kita bicara, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Maka di sela-sela kesibukan menuntut ilmu umum, menuntut ilmu dunia, jangan lupa yang pertama niat menuntut dunia demi untuk kebaikan umat agar jadi pahala buat dia. Mengikhlaskan hal itu untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sekedar dia cari dunia untuk dunia, ya sudah dia dapat dunia. Nggak dapat apa-apa di akhirat. Kemudian dia menyisihkan waktu untuk menjadi muslim yang intelek tapi faham agama. Dokter tahu sama halal haram. Sehingga dia tidak akan memberikan obat, resep kepada pasiennya yang bertentangan dengan agama. Di samping itu, dia akan berusaha untuk membantu pasien itu. Bayangin ya, seorang dokter yang paham agama, ketika dia membesuk pasiennya, dia tidak bicara hanya urusan rutinitas sebagai seorang dokter, mau tidak mau anak ada visit pasien, kunjungan pasien pagi dan sore. Ketika dia paham agama, dia akan menjadikan kunjungannya itu sebagai langkah menuju ke surga Allah SWT. Karena dia meniatkan mengunjungi pasien, membesuk saudaranya sesama muslim. Orang yang membesuk saudaranya sesama muslim di pagi hari ya, membesuk orang yang sakit itu, ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Di mana dia dapat ini? Di kuliah kedokteran nggak dapat. Yang ada kode etik sebagai seorang dokter harus seperti ini, seperti itu. Tapi ketika dia belajar agama, dia menjadi seorang dokter yang Masya Allah. Niat belajar kedokterannya lillah, membesuknya lillah. Bahkan ketika mendapatkan pasien-pasien, dia tidak akan menjual pasiennya itu ke perusahaan-perusahaan obat. Enggak. Karena dia tahu, enggak. Aku belajar bertahun-tahun untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga ketika dia menjadi dokter, Masya Allah. Seorang insinyur, teknik sipil umpamanya. Ketika dia diajak untuk melakukan penipuan umpamanya. Ketika dia menggarap sebuah proyek pemerintah. Kemudian ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang diminta. Maka dia nggak mau, karena aku takut sama Allah. Aku belajar dulu dengan harapan memberikan manfaat. Aku bikin jalan buat umat manusia. Memang proyek aku dapat duit, tapi aku tidak ingin jalan itu cepat rusak. Aku nggak ingin ada lobang-lobang di sana. Di mana dia dapat ini? Ketika dia belajar, niatnya itu untuk memberikan manfaat buat orang lain. Tapi kalau niatnya untuk dapat uang, ya udah. Innamal a'malu binniyat. Ahibati fillah. Ada satu problematika yang mungkin ini fenomena yang banyak terjadi di dunia ini. Ada orang-orang yang pinter dunia, tapi bodoh tentang urusan akhirat, urusan agama. Padahal wajib dia belajar agama. Dia mengejar karirnya, belajar terus, sampai jadi orang sukses dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, Inna Allah yubghidu kulla ja'wariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar atau jifatun bil laili himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu membenci semua orang yang ja'warin, sombong, congkak,
angkuh. Kalau dikasih nasihat nggak mau terima. Dia memang sombong itu ya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jawad. Orangnya suka makan. Kerjanya kulineran. Makan lagi. Yang ada dalam benak dia itu dunia. Kemudian orang ini sakhab fil aswaq. Suka teriak-teriak di pasar. Artinya berambisi sekali untuk mendapatkan dunia. Teriak-teriak. Kalau sekarang pakai mic mungkin ya. Kerjanya seperti itu. Jifatun billail. Di malam hari orang ini bangkai. Kita tahu bangkai. Di malam hari dia bangkai. Nggak sholat malam. Loh Ustaz, sholat malam kan sunnah. Iya. Kenapa engkau tinggalkan yang sunnah? Engkau sibuk dengan yang mubah-mubah. Engkau sibuk dengan pasar. Yang kau bicara, orang cari rezeki wajib untuk memberikan nafkah. Tapi kadang-kala engkau berlebih-lebihan mencari dunia ini. Engkau menolak kebenaran. Dikasih nasihat gak mau dengar. Dikasih nasihat ini loh salat malam. Oh kan cuma sunnah. Nah, emangnya kerjaanmu itu bukan sunnah atau mubah. Yang engkau mengejar dunia. Yang bakal engkau tinggalkan. Di malam hari. Waktu yang mulia untuk berdoa memohon kepada Allah. Kalau engkau benar-benar seorang yang ambisius. Ini yang seharusnya engkau cari. Tapi enggak. Malam hari jifatin billail. Wahimarin bin nahar. Siang harinya keledai. Keledai siang harinya. Malam hari tidur kayak bangkai. Nggak bangun, nggak gerak sama sekali. Pagi hari semangat. Mandi dia. Sarapan makan berangkat. Tinggalkan rumah. Ngapain? Kerja. Kerja yang ada dalam benak dia. Cari duit. Tinggalkan rumahnya. Seperti keledai. Yang ada dalam benak keledai itu apa? Bekerja, makan, buang kotoran, kawin, tidur. Bas, rutinitas dia seperti itu. Tapi ada kelebihan orang ini. Apa? Alim bid dunya. Pinter urusan dunia. Untuk cari duit jangan ditanya. Buka proyek sini, proyek sana. Oh berhasil dia. Pinter dia. Dia sekolahnya tinggi tentang urusan dunia. Jahil bil akhir. Tapi bodoh urusan akhir. Dia pintar membangun rumah dan istana. Di dunia. Tapi nggak bisa bangun rumah di surga. Dia pintar untuk menjadikan 1 juta berlipat ganda jadi 10 juta, jadi 100 juta. Oh pintar orang ini. Tapi dia nggak bisa untuk menumpuk uangnya sebagai bekal di akhirat. Jadi belajar ilmu dunia itu nggak tercela. Nggak tercela. Asalkan engkau membenarkan niatmu dan engkau tidak meninggalkan yang wajib. Yang tercela ketika dia sibuk melakukan yang fardu kifayah, yang fardu ain dia nggak pelajarin. Ini yang tercela. Dia belajar agama pagi sampai petang. Belajar dunia dia pagi sampai petang. Dia belajar dunia 6 tahun, tambah 6 tahun, tambah 4 tahun, tambah 4 tahun. Bertahun-tahun dia belajar dunia ini. Pindah dari satu kampus ke kampus yang lainnya. Melanjutkan S2, S3. Ini yang bicara tadi fardu kifayah. Kalau niatnya baik, Masya Allah akan dapat pahala dia. Tapi yang fardu ain, yang wajib dia pelajari tentang mempelajari 3. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kau tahu nggak sama Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabi? Dia nggak belajar. Maka kembali anak ingatkan, untuk yang belajar dunia,
ilmu-ilmu dunia silahkan dilanjutkan. Tapi perbaiki niatmu, ditambah jangan meninggalkan yang wajib untuk dipelajari. Buat yang belajar agama, ketahuilah keutamaan ilmu agama itu kalau diamalkan. Tapi kalau nggak diamalkan, hanya menjadi gaya untuk disebut seorang ustadz, maka nggak ada gunanya buat engkau di akhirat nanti. Karena semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu agama itu adalah yang dipelajari dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah dan diamalkan dalam kehidupan ini. Kalau cuma, saya tahu dalilnya, saya paham ayatnya, saya paham hadisnya, tapi nggak dikerjain, kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu dapat menjadi pemberi syafaat kepadamu, yang menolong dan membelamu, Quran itu. Tapi Quran itu juga dapat menjadi penggugat dirimu yang akan membuat engkau disiksa gara-gara ngerti, faham, tapi nggak dikerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan kepada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat memahami bahwa ilmu agama itu jangan ditabrak-tabrakin dengan ilmu dunia. Dua-duanya diperlukan, tapi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya, kajiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya mohon izin Ustadz, kita lanjut dengan sesi tanya jawab Ustadz. Sudah banyak pertanyaan yang masuk karena memang banyak yang merasa masih bingung berkaitan dengan ilmu agama ini jika disandingkan dengan ilmu dunia. Dan tadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz untuk bisa meyakinkan hati bahwasanya ilmu agama adalah yang lebih didahulukan insya Allah. Pertanyaannya pertama Ustadz, bagaimana jika kita terkesannya terlambat dalam menuntut ilmu agama? Kadang ada kesedihan dan penyesalan Ustadz. Apakah masih bisa maksimal dalam menuntut ilmu jika kita sudah? Apakah masih bisa maksimal dalam menuntut ilmu jika kita belajar di usia yang sudah terbilang tua? Mohon nasihatnya Ustadz agar bisa menjadi motivasi untuk lebih maksimal dalam belajar dan dapat menebus dosa-dosa yang selama ini sudah dilakukan. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Tentunya ya, tatkala kita kehilangan sesuatu yang mulia, kita menyesal. Bicara ilmu agama yang merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Yang keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang. Bagaimana orang yang mengajarkan kebaikan sampai ikan pun mendoakan dia. Semut pun mendoakan dia. Kemudian kita terlambat. Nggak ada kata terlambat. Yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, kurang berguna, bahkan dosa. Maka nasihat Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepada Allah Jalla Jalla. Kita lihat para sahabat Nabi. Sebagian mereka ya masuk Islam ketika umur mereka sudah berumur ya. Tapi hal itu tidak membuat mereka untuk berhenti belajar. Kalau kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala itu baru datang ke kota Madinah tahun ke-7 Hijriah. Bagaimana kemudian beliau dapat mengumpulkan hadis yang begitu banyaknya. Lebih banyak dari semua sahabat yang ada. Karena dia mengkhususkan waktunya untuk belajar. Fokus belajar. Maka kalau memang engkau merasa terlambat, bagaimana sekarang fokus konsentrasi belajar agama.
Khususnya yang fardu ain, yang memang kau wajib untuk mempelajarinya. Setelah itu sudah selesai, engkau pindah lagi kepada yang fardu kifayah yang memang akan mengangkat derajat kita. Kalau kita bicara menghafal Quranul Karim, nggak wajib. Ada yang wajib dihafal, Al-Fatihah umpamanya, karena itu rukun sholat. Tapi menghafalkan semuanya nggak wajib. Tapi untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah, untuk mendapatkan keutamaan yang besar, perlu kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka nggak ada kata terlambat. Engkau berbanyak istighfar mohon ampun sama Allah SWT. Kalau bicara menghafalkan Quran, ya Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata Allah, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada orang yang mau ingat? Ada seorang wanita yang baru sadar ketika umurnya 60 tahun. Wanita. Dia pensiun, ya. Kemudian dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. 3 tahun dia hafal Al-Quran Al-Karim. 3 tahun. Niat. Padahal umurnya udah 60 tahun. Karena Allah memudahkan. Dan nasihat ana, sebagaimana sebagian ustadz memberikan nasihat, ya nggak harus semuanya jadi penghafal Al-Quran. Tapi usahakan semuanya terus menghafalkan Al-Quran. Dan sarana dan media sekarang sangat memudahkan untuk belajar ilmu jamaah. Sangat mudah sekali. Kalau bicara gimana ya di kampung ana nggak ada ustadz ya, sulit dapat ustadz. Ya Allah, sekarang adanya media ini, engkau dapat menyimak tafsir umpamanya, juz amma full. Ada tafsirnya Ustadz Firanda umpamanya. Kau dengerin. Mau belajar tauhid, kitabut tauhid, usulul thalatha, ada kajian-kajian Ustadz Yazid umpamanya. Tinggal dengerin. Kalaupun nggak bisa datang ke tempat beliau, alhamdulillah Allah mudahkan. Dan berdoa minta sama Allah. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan buat aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz izin bertanya. Jika kita sudah berpisah dengan suami atau bercerai, tapi anak-anak ikut bersama bapaknya, semuanya. Bagaimana jika seorang bapak hanya mengajarkan ilmu dunia saja, tidak mengajarkan ilmu agama? Apakah saya juga termasuk berdosa, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ini berkaitan banget dengan ilmu ya. Ketika terjadi perceraian antara dua insan yang sebelumnya saling mencintai, bahkan mereka memiliki mimpi indah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi di tengah jalan harus berpisah. Orang yang tidak punya ilmu agama, kadangkala dia menceraikan istrinya puluhan kali, tapi nggak pisah-pisah. Padahal cerai dalam Islam itu hanya 2 kali yang boleh rujuk, sisanya nggak boleh rujuk. Tapi kan nggak paham, kamu belajar dia. Istri yang sebenarnya sudah nggak halal tetap dia kumpulin. Ini bicara ilmu agama. Yang kedua, berkaitan dengan perpisahan. Kadangkala ketika berpisah, anak ikut emaknya, anak ikut bapaknya. Biasanya anak ini sulit untuk bertemu dengan ibunya. Kalau dia ikut sama bapaknya, kadangkala dia dipersulit untuk ketemu sama ibunya. Bahkan kadangkala bapaknya menanamkan kebencian kepada anaknya, kepada ibunya. Subhanallah, kok nggak belajar agama? Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Engkau nggak belajar bahwa itu anak lebih wajib berbakti kepada ibunya daripada kepada bapak. Tapi karena nggak paham agama. Terus bagaimana sekarang? Ada juga kondisi anak yang ikut sama ibunya, bapaknya nggak tanggung jawab. Dia pikir, ya udah kan udah ikut ibunya. Ibunya yang kasih makan. Padahal full kewajiban itu kepada bapaknya. 100% kewajiban memberikan nafkah, pendidikan dan lain itu sebenarnya pendidikan. Sebenarnya kewajiban bapak gitu. Walaupun anak itu ikut ibu. Terus sekarang bagaimana ketika anak itu ikut bapaknya? Maka seorang ibu tetap ya, kalau anak itu datang kepada dia bisa menjumpai anaknya, ya
dia berikan nasihat kepada anaknya. Kalau anaknya nggak sholat, bagaimana disuruh sholat. Kalau anaknya umpamanya nggak peduli sama agama, bagaimana disuruh belajar agama walaupun sepekan sekali umpamanya dia mengkhususkan waktu. Jadi tetap ada usaha dari seorang ibu, walaupun kalau bicara tanggung jawab, maka tanggung jawab bapaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaannya, izin minta nasihat Ustadz. Kita tahu ada anjuran agar sebaiknya wanita berada di rumah dan mereka memiliki kodrat untuk menjadi seorang istri dan ibu. Tapi di satu sisi ada kekhawatiran nantinya apabila mereka perlu membantu suami dalam hal finansial. Lalu bagaimana mereka bisa menyiapkan skill dalam menghadapi kondisi urgent lalu diperlukan untuk bekerja? Saya banyak mendapat pertanyaan seperti ini dari siswi perempuan yang saat ini ada di jenjang SMA. Dan mereka banyak yang ingin lanjut kuliah, lalu bingung memilih jurusan apa yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka kelak, baik menjadi seorang istri ataupun menjadi seorang ibu. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, subhanallah, betapa mulianya hati siswi-siswi ini. Ketika dia berpikir bagaimana dia memiliki skill yang dengannya dia bisa membantu suami dalam urusan ekonomi. Sebelum itu, maka bagaimana para siswi ini yang bertanya? Mereka memiliki skill untuk menjadi seorang istri. Bukan menjadi seorang pencari uang. Tapi bagaimana dia menjadi seorang istri yang soleha. Yang memuliakan suaminya. Yang sesuai dengan kodrat dia. Kalau bicara kodrat dia, di mana-mana perempuan, ya harapannya jadi istri gitu. Yang kedua, dia juga harus memiliki skill. Bagaimana menjadi seorang ibu. Karena banyak sekolahan, yang kalau kita lihat ya, anak SMA, atau kuliah. Di kuliah dia nggak ada mata pelajaran yang mengajarkan kepada dia untuk menjadi seorang istri kalau dia perempuan. Untuk menjadi seorang ibu kalau dia perempuan, hampir disebut nggak ada gitu. Kalau dia belajar mulai di kuliah farmasi umpama. Nggak tahu ya. Mudah-mudahan Anda salah. Apakah mereka yang di farmasi itu akan belajar bagaimana menjadi seorang ibu? Menjadi seorang istri? Sepertinya enggak. Mudah-mudahan Anda salah. Maka sampaikan kepada siswi-siswi itu, jangan bicara ekonomi dulu. Tapi bicara bagaimana engkau menjadi seorang istri yang baik, ibu yang mulia. Kemudian setelah itu seorang wanita ya perlu belajar skill kalau bicara ada keterampilan-keterampilan yang harus dia miliki dan itu bermanfaat gitu loh. Sebagian istri sahabat itu Masya Allah punya skill. Mereka dapat hidup membantu suaminya. Iya. Seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud ya. Bagaimana dia pandai menenun. Kemudian dijual tenunannya. Bagaimana istrinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada Zainab, ada Ummu Salamah. Mereka punya skill. Mereka bisa menyamak kulit. Kemudian dibuat ini dan dijual. Bagaimana Zainab juga bisa membuat sesuatu keterampilan yang dapat dijual. Artinya seorang wanita belajar hal-hal yang berguna, bermanfaat buat dia. Kalau bicara ya utamanya buat dia juga bisa ajarkan kepada anak-anaknya dan bisa membantu suami umpamanya atau bisa untuk sodako. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para istrinya bahwa yang paling pertama akan mati adalah orang yang paling panjang tangannya. Akhirnya istri Nabi itu panjang-panjangan tangan. Ternyata
Yang dimaksud dengan panjang tangan adalah yang paling banyak sedekahnya. Siapa itu? Zainab bintu Jahsy. Zainab itu, ya insya Allah Zainab ya. Zainab itu yang pandai membuat sesuatu kemudian dia sedekahkan. Itu Zainab. Jadi seorang wanita silahkan belajar. Cuma tadi ketika memilih mau kuliah atau Ana sangat setuju sekali ya. Ana sangat mendukung program pemerintah untuk memperbanyak SMK. Jadi anak itu lulus SMA itu sudah punya keterampilan. Karena kalau sekolah SMA biasa kemudian dia berhenti, biasanya dia nggak punya keterampilan apa-apa gitu. Tapi kalau dia lulus SMP itu sudah di kejuruan ya. Kemudian ada yang belajar ini, belajar itu, belajar menjahit, masak, komputer. Ada juga yang mungkin ada farmasi juga. Maka itu insya Allah akan sangat bermanfaat sekali buat anak-anak yang berada di SMA ini. Sehingga kalau dia tidak melanjutkan, dia punya keterampilan. Dan bagi para wanita yang bekerja, tolong dikaji kembali tentang apa sih aturan-aturan ya, batasan-batasan ketika seorang wanita harus bekerja di luar rumah, umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan adanya sebagian orang yang mereka memilih tidak mempelajari ilmu agama dengan alasan agar tidak memberatkan hisab mereka kelak di akhirat? Karena menurut logika mereka, kalau kita sudah belajar agama dan tahu hukum-hukumnya, maka hukum Allah berlaku bagi mereka. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kapan orang itu mau meninggalkan sesuatu? Ketika dia tahu sesuatu itu berbahaya. Kapan orang itu mau mengamalkan sesuatu? Ketika dia tahu sesuatu itu adalah bermanfaat. Iblis itu tidak ingin muslim ini, orang ini, tahu dengan yang bermanfaat dan tahu dengan yang berbahaya. Ya udah, engkau hidup, gak perlu aturan sudah. Seperti binatang akhirnya. Makanya kalau kita bicara binatang, kalau binatang itu jalan di jalan raya, dengan melawan arus ya, melawan arus jalan, orang-orang nggak akan marah-marah. Kenapa? Binatang dia memang seperti itu. Tapi kalau manusia yang melawan arus berjalan umpamanya, orang akan mencela dia karena dia manusia. Begitulah dengan ilmu ini. Kenapa kalau bicara engkau nggak mau belajar agama? Ya takut nanti aku dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama hukumnya apa? Wajib apa sunnah apa mubah? Wajib. Maka engkau akan dihisap karena engkau tidak belajar agama. Dihisapnya karena tidak belajar agama. Kalau Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli, kewajiban buat setiap muslim. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, wajib belajar agama. Yang konsekuensi kalau engkau tahu agama, engkau akan takut sama Allah. Setan nggak kepingin engkau takut sama Allah. Dia, nanti engkau akan dihisap, berat hisapmu. Asal nggak paham agama. Orang yang tidak paham agama, karena dia hidup di daerah mungkin terpencil yang nggak ada guru agama, dia ma'dzur. Tapi engkau yang hidup di tengah-tengah semua fasilitas untuk belajar ada, kemudian engkau tidak belajar, maka engkau meninggalkan kewajiban. Dan yang ditakutkan, engkau seperti sapi yang berjalan di pinggir jalan, di tengah jalan tadi, yang sama orang diterima udhurnya, tapi engkau tidak akan diterima udhur. Ahibati fillah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, tapi yang mengamalkan ilmunya. Untuk mengamalkan ilmu ini, ya harus punya ilmu dulu. Maka syubhat yang ditebarkan oleh syaitan ini membahayakan sekali ya, karena akan bermunculan manusia-manusia yang tidak peduli dengan agama, yang dia punya akal tapi nggak mau berpikir, dia punya telinga tidak mau mendengar. Kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah dia nggak mau dengar tuh, maka dia akan hidup tersesat.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ustadz, Ustadz, bagaimana jika kita merasa ingin berhenti bekerja saja karena ingin lebih fokus mendalami ilmu agama? Apakah hal tersebut termasuk kufur nikmat atau justru lebih baik di sisi agama, Ustadz? Dia ini siapa orang ini yang mau berhenti bekerja? Ahibati fillah, jangan ditabrak-tabrakin lagi urusan dunia sama agama. Dua-duanya harus berjalan bersama. Dunia ini tanpa agama, ya akan seperti alam rimba. Agama tanpa dunia ya nggak bisa jalan juga. Kalau kita bicara, umpamanya orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau sodako, mau menikah, mau nyekolahkan anaknya, butuh dunia gitu. Buat seorang yang bekerja, jadikan pekerjaanmu bernilai ibadah. Buat yang bekerja, jadikan ibadahmu bernilai ibadah. Bagaimana? Ya tinggal diputer aja niatnya. Kenapa engkau bekerja? Rasulullah SAW mengatakan, in kana yas'a, kalau orang itu bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, maka dia dalam rangka ibadah fi sabilillah, di jalan Allah dia. Kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia nggak jadi benau di masyarakat, agar dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang terlarang, bahwa fi sabilillah, maka dia pun terhitung di jalan Allah gitu. Yang jadi masalah, kalau dia bekerja hanya dalam rangka riya, pamer, berbangga-banggaan dengan hartanya, dengan dunianya, bahwa fi sabilil syaitan, maka dia di jalannya setan. Jadi antum yang diperlukan adalah memperbaiki niat antum. Tapi Anda kepingin belajar agama. Nah, sekarang bagaimana mengatur waktu setelah niatnya benar. Orang itu kalau punya niat benar, Masya Allah ya. Kadang-kala dia, kalau benar dia mau belajar agama, dia bekerja, ketika dapat duit cukup, bismillah. Sudah, aku akan belajar agama. Nanti umpamanya habis duitnya dia kerja lagi. Itu bagi orang yang memang tadi ingin fokus belajar agama, menjadi alim ulama yang bermanfaat buat umat manusia. Tapi kalau sekedar dia ingin yang wajib, yang fardu ain buat dia, maka insya Allah dia bisa mengatur waktu. Tiap habis subuh umpamanya dia belajar, tiap habis ba'dal maghrib umpamanya, atau sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Artinya dia di tengah-tengah pekerjaan dia menyempatkan diri untuk belajar agama. Ingat, belajar agama khususnya yang fardu ain, yang memang wajib dia pelajarin. Untuk tambahan lainnya, bismillah. Mamanya mau belajar bahasa Arab, anak kepingin bisa bahasa Arab supaya anak kalau baca Quran paham, kita tafadhol. Tanpa harus keluar dari kerja. Tapi kalau memang ingin fokus belajar agama untuk memberikan manfaat kepada orang, dan engkau punya biaya untuk belajar agama itu, untuk konsentrasi di sana, ya silahkan. Jadi kondisi orang berbeda-beda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Ustadz, ini ada dari pemirsa atau jamaah yang ngaji bareng di Masjid Salahuddin Puri Surya, ini ingin bertanya secara langsung sama Ustadz. Tafadhol. Ya, Fadol. Monggo Abah Ozi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Di mana? Udah kajian offline di masjid? Ya, di Masjid Salahuddin, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Naam, tafadhol.
saat ini paradigma kebanyakan orang itu kan kalau kita bicara tentang sukses, itu kebanyakan dari materi duniawi ya Ustaz. Nah, Artinya setiap orang, contohnya aja kalau kita reuni Ustaz. Ketika kita membawa mobil yang bagus gitu, wah kamu sukses ya. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga seakan-akan di tengah itu, akhirnya semua orang akan berpikir bahwa oh parameter sukses itu kalau kita bisa sukses secara dunia. Nah, untuk menyadarkan orang dari paradigma ini, untuk merubah paradigma ini, sepertinya nggak gampang Ustaz. Itu harus dari mana Ustaz ya kira-kira? Kalau Ustaz sebagai pendakwah yang berpengalaman, harusnya dari mana kita bisa menyadarkan teman-teman, terutama dari keluarga kita dulu lah. Masya Allah. Kayaknya dari kuburan itu. Ya Ustaz. Dari kuburan. Dibawa ke kuburan nih teman-teman nih. Masya Allah. Siap kalau gitu. Nah, itu pertanyaannya. Subhanallah jamaah. Ya. Apa yang disebutkan oleh kawan kita yang bertanya barusan itu Masya Allah. Itu sepertinya realita yang nggak bisa kita pungkiri. Kalau bicara sukses di keluarga, ya yang rumahnya bagus, mobilnya mewah, yang jadi pejabat, oh fulan jadi pejabat gitu, fulan jadi ini kalau lagi reuni itu. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka? Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal berulang kali mengingatkan manusia dengan hakikat kehidupan dunia di banyak surat itu. Agar orang faham, engkau sebentar loh, nggak lama-lama di sini. Memahami kehidupan dunia ini hanya sementara, itu akan merubah paradigma kesuksesan. Kenapa? Engkau mau punya mobil sebagus apapun, ditinggal loh di sini. Benar ya? Makanya tadi Anda sampaikan, kenapa perlu diajak ke kuburan? Supaya dilihat di sana. Mana kawan-kawan yang sukses di sini? Mereka semua sudah dihapus dari kakaknya. Dihapus dari, udah nggak ada lagi mereka. Udah nggak eksis lagi di dunia ini. Istri-istri mereka yang cantik dikawinin sama orang. Rumahnya dijual, hartanya dibagi. Maka sesekali kayaknya reuni itu perlu ke kuburan. Ziarah kubur yang dekat sana sudah bismillah kita lihatlah. Ada kawan kita yang meninggal, yuk bismillah. Jadi kita mengingatkan mereka dengan akhir. Tapi nanti ketika sibuk dengan dunia, mereka akan sibuk lagi mencari dunia. Karena dunia ini menggoda sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa hakikat kehidupan dunia hanya permainan. Hanya sesuatu yang melalaikan. Nggak sungguhan gitu loh. Kita ini nggak sungguhan kita ini. Kita cuma sebentar. Mau bicara orang yang sukses, yang kaya, ntar lagi ditinggal kekayaan. Perhiasan, orang punya ini, punya itu. Kemudian berbangga-banggaan. Kalau lagi reuni tanya, punya anak berapa? Bininya berapa? Wah, anakku 11. Masya Allah. Istri 3. Masya Allah. Berbangga-banggaan. Ya, itu kehidupan dunia. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu. Seperti tanaman. Kalau bisa dicontohkan dengan jagung. Sekarang lagi musim jagung di Jember ini. Yang kita benar-benar kalau ngelihat, ya Allah, seneng banget ngelihat jagung itu udah gede-gede hijau. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu. Air hujan yang turun, kemudian membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Petani itu kalau ngelihat seneng banget. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Tapi nggak lama. Ijonya itu nggak lama. Segernya nggak lama. Bentar lagi jadi kuning. Kemudian di bawah angin tahu-tahu habis.
Itu kehidupan dunia. Jadi memang kita perlu mengingatkan mereka dengan hakikat kehidupan dunia ini sehingga mereka sadar, mengingatkan dengan akhirat, dan kembali perlu belajar agama. Perlu duduk ya. Nasihat ini nggak boleh berhenti. Tapi nasihat juga nggak boleh terlalu sering supaya orang nggak bosan. Tapi kita perlu terus memberikan nasihat, mengingatkan mereka. Dan ya kalau bicara kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati ya. Karena ada orang kaya yang sebenarnya miskin. Karena hatinya tidak pernah menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia masih terus berambisi untuk yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan lagi? Kayaknya Untuk- satu pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Bismillah. Bismillah, satu pertanyaan terakhir dari jamaah. Pertanyaannya, Ustadz, saya adalah seorang pegawai yang baru pindah kerja dan lingkungan saya kurang mendukung untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana caranya Ustadz agar tetap istiqomah untuk menuntut ilmu agama, karena dikala sedang sendirian saya sering sekali dilanda futur. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, mahibati fillah. Seorang mukmin itu dimanapun dia berada, dia tetap seperti lebah. Lebah itu kemanapun dia pergi, dia akan mengambil yang baik-baik. Dan dia tidak akan merusak. Maka tatkala kita berada di lingkungan yang kurang baik, kita ambil yang baik di sana dan kita berusaha untuk menjadikan lingkungan itu lingkungan yang baik. Kota Mekah bagaimana bisa jadi baik? Kota Madinah emangnya dulu negeri Islam kota Madinah. Negerinya orang-orang musyrikin. Negerinya orang-orang Yahudi. Bagaimana kemudian bisa menjadi negeri yang penuh dengan cinta dan kasih sayang? Negeri yang penuh dengan kedamaian, yang berbalut Islam dan keselamatan. Gimana ceritanya? Dimulai dengan 6 orang. Cerita kota Madinah itu. 6 orang hidup di tengah-tengah negeri yang kemudian mereka mulai berdakwah pelan-pelan sampai Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Maka engkau yang berada di lingkungan yang kurang mendukung, bagaimana engkau bisa menciptakan lingkungan yang mendukung? Keberadaanmu menjadi lentera yang menerangi mereka. Orang-orang gak paham agama, orang-orang gak peduli dengan agama. Ana di lingkungan Ustadz, yang waktu sholat mereka pada gak sholat. Waktu puasa mereka pada gak puasa. Ya, ada tempat-tempat yang seperti itu. Padahal mereka orang-orang mengaku muslim. Apa tugas kita? Engkau perbaiki. Disinilah seharusnya kondisi itu mendukungmu untuk belajar. Aku harus belajar. Aku harus sampaikan kepada mereka. Engkau akan diledek. Engkau akan dibully. Engkau akan dikatakan sok suci, sok ustadz, sok ngajarin. Biarkan. Karena semua celaan itu pernah diberikan kepada Nabi SAW. Dikatakan sok suci ini dan itu. Ya. Dan engkau perlu cari kawan. Maka ambil satu kawan, ajak untuk ngaji, ajak untuk belajar. Engkau hidupkan sunnah di sana, sunnah salam ketika waktu sholat. Jamaah, ayo bismillah, udah masuk waktu sholat nih. Ucapan-ucapan yang positif agar mereka tahu bahwa engkau ingin semuanya menjadi baik. Dan berdoa mohon sama Allah agar ditetapkan keimanan. Karena biasanya kalau bicara futur ya, iman itu ada semangatnya yang berkobar, tapi ada futurnya. Ketika engkau futur, maka hendaklah engkau menjaga diri untuk tidak sendirian. Cari kawan di tempat lain yang bukan tempat kerjamu. Ketika pulang bekerja, cari kawan untuk belajar, untuk ngaji, sambil terus berdoa minta ditetapkan hatinya dan minta supaya kawan-kawan mendapatkan hidayah semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadi orang-orang yang belajar agama terus, tapi tidak melupakan
kewajiban kita di dunia ini. Dan buat kawan-kawan yang terus belajar ilmu dunia, jangan lupa engkau punya kewajiban belajar agama. Dan niatkan untuk kebaikan dan memberikan manfaat kepada umat manusia ketika engkau belajar ilmu dunia. Barakallahu fiik.